Jawa Pos Radar Bojonegoro ini tahun ini tepat 24 tahun. Banyak orang itu saat ini kan mengira media cetak itu mungkin sudah sudah nggak ada. Menghadapi stigma itu seperti apa? Masyarakat itu justru malah mulai melirik kembali ke media cetak. Karena apa? Karena media cetak ini dipastikan akurasinya, Mas. Masyarakat sekarang itu mungkin mengalami kejenuhan terkait dengan informasi-informasi hoax dan juga banyaknya buzzer di media sosial. Apa memang koran itu pangsa partainya memang kalangan tua gitu kan? Selama ini orang-orang begitu. Justru koran ini perlu dikonsumsi oleh generasi muda. Kenapa sih masyarakat ini harus membaca Radar Bojonegoro? Selamat sore sahabat Radar Bojonegoro, selamat datang kembali di channelnya Jawa Pos Radar Bojonegoro ya. Channel nanti sebuah program yang akan membahas tentang berbagai masalah, tentang berbagai hal, topik-topik yang akan dibicarakan di masyarakat ya. Tema kita hari ini adalah tentang bagaimana sih sebenarnya Radar Bojonegoro. Nah, kita akan mengenal lebih dekat tentang Radar Bojonegoro. Ada di mana aja Radar Bojonegoro ini, kantornya di mana, dan media apa aja sebenarnya Radar Bojonegoro ini. Telah hadir bersama saya di studio ini Bapak Direktur Jawa Pos Radar Bojonegoro, Pak Bahtiar Febrianto. Selamat sore, Pak. Selamat siang, Mas Kazim. Selamat sore, ya. Pak Febri, mungkin ini bisa diceritakan, Pak. Jawa Pos Radar Bojonegoro ini berdiri kapan, terus eksis sejak kapan ya, Pak? Sampai sekarang ini sejauh mana perkembangannya, Pak? Terima kasih, Mas Kazim. Jadi Radar Jawa Pos Radar Bojonegoro ini mulai ada, lahir itu pada tanggal 26 Juli tahun 1999. Oh, 99. Jadi tahun ini tepat 24 tahun. 24. Usia 24 tahun ini berarti usia yang cukup produktif sebenarnya kita. Ya, cukup. Dan itu dibuktikan dengan kalau media massa, khususnya media cetak kan diukur dari oplah, Mas. Dari oplah. Ya. Jadi alhamdulillah oplah kita relatif stabil meskipun ada penurunan, yaitu juga dialami media-media cetak yang lain. Betul. Tapi relatif kita stabil. Jadi kita sekarang ini sekitar oplah kita sekitar 4.000 sampai 5.000, Mas. 1.000-an, Mas. Ya, itu. Dan yang wilayah edarnya ada di Bojonegoro, Lamongan, sama Blora. Ya. Di 3 kabupaten. 3 kabupaten. Terbanyak di Bojonegoro, Mas. Bojonegoro. Nah, ini di Bojonegoro ini kita memiliki terbanyak agen. Agen kita juga masih cukup banyak. Masih ada sekitar 17 agen. Kemudian di Lamongan ada 10, di Blora ada 7, Mas. Jadi 7. Jadi kondisi kita memang seperti media yang lain, memang ada yang menurun, tapi alhamdulillah kita masih stabil. Bahkan kita sekarang mulai merambah ke digital, Mas. Oh, digital. Ya. Jadi sesuai dengan perkembangan zaman sekarang, Mas. Jadi masyarakat itu juga membutuhkan informasi lewat digital. Digital itu ada 2, Mas, melalui website dan media sosial. Media sosial kita ini juga cukup aktif, hampir di semua media sosial kita punya. Mulai TikTok, kemudian Facebook, Instagram, dan lain-lain. Bahkan TikTok kita ini viewernya itu sudah mencapai 2,7 juta. Followernya 2,7 juta. Jadi kita ini sebenarnya betul-betul mengikuti selera masyarakat bagaimana bisa mendapatkan informasi. Meskipun demikian, media cetak kita tetap kita pertahankan, bahkan menjadi maskot tetap di tengah tengah perkembangan digital yang ada. Mungkin seperti itu, Mas. Saat ini kan media sosial begitu menjamur, media online, sosial, internet juga penetrasinya juga luar biasa. Dan tidak hanya di kota, tapi juga di desa-desa. Ini mungkin Radar Bojonegoro ini untuk segmen-segmen yang seperti itu seperti apa, Pak? Menghadapi tantangan digitalisasi seperti ini.
Oh, tentu saja itu menjadi concern kita juga, Mas. Jadi concern kita, sehingga kita tahu bahwa digital ini sebagian besar ini adalah kalangan anak-anak muda, Mas. Jadi anak-anak muda. Maka konten-konten kita di media sosial maupun di website ini kita arahkan ke selera-selera anak muda. Jadi anak-anak muda yang segmennya emang anak muda ya? Anak muda, khususnya para pelajar, mahasiswa ini. Jadi kita mengarahkan ke situ. Anak muda itu kan seleranya lebih ke lifestyle gitu, Mas, ya, lifestyle. Misalnya kuliner yang lagi tren di Bojonegoro, Lamongan, Blora, kemudian fashionable-nya bagaimana, itu yang termasuk tempat-tempat nongkrongnya anak-anak muda ini juga kita berusaha kita garap nanti. Berarti intinya Radar Bojonegoro tidak hanya segmennya melulu politik, Pak ya? Tetap ada berbagai segmen mulai ya? Oh tidak, Mas. Mulai politik betul. Itu semuanya ada segmennya gitu, Pak? Kalau saya ingat, karena saya eranya dulu, Mas, zaman Orde Baru dulu, kita itu mencakup seluruh Ipolek Sosbud Hankam, Mas. Ideologi politik, sosial, budaya Hankam, Mas. Itu semua kita cover semua di Radar Bojonegoro ini, baik dicetak maupun di digital. Gitu. Terus ini kan banyak orang itu saat ini kan mengira media cetak itu mungkin sudah sudah nggak ada, sudah masa depannya mungkin sudah tidak cerah lagi. Mungkin menghadapi stigma seperti ini seperti apa, Pak? Radar Bojonegoro nanti menghadapi stigma itu seperti apa? Banyak orang yang seperti itu karena mereka mungkin sudah nyaman dengan HP, apa-apa dengan HP kan gitu. Nanti kita seperti apa Radar Bojonegoro ke depannya? Ini ada yang menarik, Mas. Ada yang menarik bahwa di tengah euforianya media digital ini kan sekarang ini masyarakat itu justru malah mulai melirik kembali ke media cetak. Penyebabnya apa? Penyebabnya ini ada beberapa penelitian bahwa masyarakat sekarang itu mungkin mengalami kejenuhan terkait dengan informasi-informasi hoax dan juga banyaknya buzzer di media sosial. Banyaknya gitu. Ya, sehingga masyarakat ini kebingungan untuk mencari informasi yang paling akurat, paling benar gitu. Sehingga kembali melirik ke media cetak. Karena apa? Karena media cetak ini dipastikan akurasinya, Mas. Karena apa? Di dalam proses pembuatan berita di media cetak itu konsep check and recheck ini, balancing berita ini sangat dipegang teguh sesuai kode etik jurnalistik. Sehingga informasi yang masuk dalam media cetak dipastikan kebenarannya, Mas. Itu mungkin itu yang membuat masyarakat sekarang ini kembali melirik media cetak. Dan dibuktikan dengan oplah Radar Bojonegoro ini relatif stabil itu, Mas. Sehingga itu sebagai bukti bahwa masyarakat itu masih membaca media cetak dan mulai melirik kembali sekarang. Jadi Radar Bojonegoro itu selektif banget memilih konten berita yang masuk ke dalam koran. Gitu. Oh betul sekali, Mas. Bahkan kita dalam merekrut wartawan itu ya, kemudian melakukan training dan sebagainya, itu betul-betul kita lakukan secara ketat dan profesional. Jangan sampai produk jurnalistiknya atau produk berita yang dihasilkan ini mengalami bias dan memang betul-betul harus akurat. Gitu. Bisa diceritakan mungkin awal mula proses untuk menerbitkan sebuah berita itu proses panjangnya seperti apa? Oh iya. Mulai dari liputan gitu, Pak. Jadi
dalam membuat berita di media cetak itu Mas, itu wartawan mulai pagi itu mulai ke lapangan Mas, istilahnya mulai ke lapangan, kemudian mencari informasi, mencari data-data terkait kasus, terkait kejadian, atau terkait sebuah kebijakan dari pemerintahan itu ya. Yang lagi hangat. Ya, lagi hangat, lagi banyak berpengaruh pada masyarakat. Kemudian wartawan menulis di dalam bentuk suatu berita. Dalam menulis berita ini juga tidak boleh sembarangan, Mas. Di ruang redaksi itu ya, di ruang redaksi. Karena apa? Karena selain menulis kejadian, peristiwa atau kebijakan tersebut, wartawan wajib melakukan yang namanya konfirmasi, Mas. Nah, jadi apalagi ini berita-berita terkait kasus. Perimbangan itu. Ya, perimbangan. Jadi kasus ini misalnya terjadi pada suatu pihak A gitu, oknum A. Ini dalam berita tersebut wajib ada pernyataan atau konfirmasi dari pihak A tersebut. Covered set. Tidak boleh langsung ditayangkan. Ini bahkan konfirmasinya tidak boleh ditunda. Juga harus di dalam berita tersebut. Nah, sehingga di situ ada perimbangan berita terkait berita itu yang benar mana antara kejadian dan pembelaan dari itu masyarakat yang akan menilai. Yang penting kita memberitakan apa adanya yang kejadiannya betul. Kita tidak boleh juga menghakimi. Seakan-akan kalau sudah diduga salah, langsung kita hakimi, tidak boleh juga. Inilah yang dimaksud dengan berita yang akurat. Itu Mas. Itu. Ya, betul. Tidak hanya itu, kemudian setelah menulis berita termasuk dengan konfirmasinya nanti masih melewati editing yang dilakukan oleh redaktur. Nah, redaktur ini akan kembali mengedit terkait dengan isinya berita termasuk dengan penulisannya, baik kalimat-kalimatnya, tanda bacanya dan sebagainya. Judul-judulnya. Jadi melewati seleksi redaktur ini. Setelah itu baru di layout di dalam halaman, ditampilkan yang seakurat mungkin. Misalnya fotonya juga harus estetik gitu, estetik dan akurat gitu. Betul. Setelah dimasukkan di dalam halaman ini nanti masih diseleksi lagi, dipantau oleh Pemret. Nah, masih Pemret. Setelah fix semua baru naik cetak. Nah, begitu selektifnya Mas. Rangkaiannya panjang sekali. Makanya berita yang di Radar ini keakurasinya dijaga benar. Dipastikan dijamin akurasinya. Oke, Pak Febri, ini kan koran ini identik dengan untuk kalangan tua gitu loh kan. Benar seperti itu, Pak. Apa memang koran itu pangsa partainya memang kalangan tua gitu kan, selama ini orang-orang begitu ya. Apa anak muda bisa nggak cocok nggak kan itu? Kalau menurut saya sebenarnya justru koran ini perlu dikonsumsi oleh generasi muda. Karena biar generasi muda kita itu mendapatkan informasi-informasi yang valid, sehingga dia bisa lebih akurat dalam menentukan pilihan-pilihan yang akan dilakukan. Itu informasinya valid. Karena valid. Kalau hanya berdasarkan dari media sosial itu tidak terjamin validitasnya, sehingga nanti dikhawatirkan ketika generasi muda, anak muda milenial ini nanti membuat keputusan itu keliru karena dasar datanya ini data yang tidak akurat. Nah, ini yang dikhawatirkan. Tapi kalau memakai data dari media cetak, Radar Bojonegoro ini dipastikan datanya pasti akurat, valid, dan akurat. Sehingga ketika dipakai dasar untuk membuat suatu keputusan, baik keputusan akan berbisnis, keputusan terjun politik, keputusan bersekolah, kemana, naik sekolah itu valid betul karena memang dasarnya valid gitu, Mas. Oke. Ini koran Radar ini kan sudah lama ada di Bojonegoro, ada di Lamongan, ada di Blora gitu, Pak.
Kalau masyarakat sebenarnya kalau belum berlangganan, mereka ingin beli itu beli di mana, Pak? Hai, aku ada info nih buat kalian. Pasang iklan mudah dan murah. Mulai 200 ribuan aja. Bebas pilih multi-platform. Mulai dari Instagram, TikTok, YouTube, dan website. Klik buruan hubungi nomor yang tertera sebelum diskon kemerdekaan berakhir. Kita seperti saya sebutkan di depan tadi, Mas, kita memiliki 32 agen, Mas. 32 di seluruh Bojonegoro, Lamongan, dan Blora. Bojonegoro ini yang terbanyak ada 17. Bahkan hampir di jalan-jalan protokol itu banyak agen-agen yang ada. Termasuk bisa beli juga di kantor kita. Kita di Jalan Ahmad Yani nomor 3 ini. Jadi sebenarnya cukup mudah untuk mendapatkan koran kita ini, Mas. Karena agen-agen kita cukup banyak. Seperti mana-mana. Ya, jadi kalau pagi misalnya datang ke tempat-tempat umum gitu, ya, betul. Di pinggir-pinggir jalan, di kios-kios pasti tersedia koran Radar Bojonegoro. Oke. Terus ini kira-kira Radar Bojonegoro ini kalau masyarakat sebenarnya ingin berpromosi itu bisa seperti apa, Pak? Caranya bagaimana gitu? Wah, itu menarik itu, Mas. Itu. Jadi ini berdasarkan pengalaman kita ya, berdasarkan data yang kita miliki, Mas, bahwa kebanyakan, hampir sebagian besar pihak-pihak yang melakukan kegiatan promosi, baik itu promosi bisnis, promosi politik, maupun sosial, di Radar Bojonegoro itu sejak Radar Bojonegoro berdiri sampai sekarang itu paling efektif. Ya, ibaratnya itu kalau mungkin kita tidak bisa agak sombong sedikit, Mas, ya, bahwa para caleg, para calon kepala daerah itu yang selama ini bekerja sama atau memasang mereka bermitra dengan kita, dengan mitra dalam bentuk promotif itu, rata-rata itu sukses, rata-rata sukses. Dikenal banyak orang. Gitu. Betul. Jadi itu terbukti sekali. Dan untuk memasang itu juga mudah. Kita bisa menghubungi personel kita di lapangan. Ada wartawan, ada yang namanya AE atau akun eksekutif itu di lapangan juga banyak. Atau langsung ke kantor kita. Di Lamongan ada, di kantor biro kita, di Blora juga ada, di Bojonegoro kantor pusatnya. Lalu siapa aja, Pak? Mungkin yang bisa berpromosi di Radar Bojonegoro ini siapa aja? Atau memang selama ini berapa sih biayanya kan? Gitu. Mungkin orang-orang ini pada tanya ini, para sahabat Radar Bojonegoro ini, berapa sih iklan di Radar itu mahal nggak kan? Gitu. Nah ini yang menjadi pertanyaan gitu, Pak. Nah, cuman mungkin mereka nih cuma nggak tahu harganya kan? Gitu. Kalau harga detailnya, Mas, saya kurang hafal ya. Itu silahkan nanti datang ke kantor. Tapi yang pasti berdasarkan data atau pengalaman kita selama ini, antara biaya yang dikeluarkan dengan manfaat yang didapat ini relatif lebih besar manfaatnya. Itu sehingga seperti yang saya sebutkan tadi, rata-rata yang beriklan ke kita, yang memasang publikasi, promosi itu rata-rata sukses. Sehingga akhirnya mereka tidak menghitung lagi biaya yang dikeluarkan, tapi relatif sebenarnya terjangkau. Berarti bisa dong UKM juga bisa berpromosi di Radar, bisnis-bisnis bisa. Oh iya. Sama politisi juga bisa. Ya, itu memang disesuaikan dengan pangsanya, Mas, pangsanya. Mulai misalnya pangsa UKM tentu kita juga mematok biaya sesuai dengan kemampuan UKM. Tidak mungkin disamakan dengan perusahaan besar atau politisi yang sedang running gitu, seperti itu. Kita sesuaikan betul itu, karena bagaimanapun Radar Bojonegoro ini kan memiliki misi untuk mengawal otonomi daerah, Mas. Oh iya, ini. Ya. Mengawal otonomi daerah itu intinya bahwa otonomi daerah yang sedang kita terapkan di negara kita ini harus sukses. Nah, sukses ini tentu saja di segala
bidang, Mas. Nah, ini kita mendorong itu, ikut membantu itu sesuai dengan bagaimana sukses ekonominya, sukses politiknya, sukses sosialnya, sukses masyarakatnya. Sehingga kita ibaratnya masyarakat dengan radar ini saling berkolaborasi untuk membangun daerahnya masing-masing itu, Mas. Oke. Produk iklan untuk produk promosinya itu di apa aja sih sebenarnya di Radar Bojonegoro itu? Ada mungkin gambar atau mungkin berita atau mungkin apa aja? Secara umum sebenarnya ada 2 bentuk, Mas. Ya, promosi di radar itu ya. Nah. Secara display itu semacam pengumuman gambar yang seperti kita lihat selama ini. Kemudian yang kedua adalah dalam bentuk editorial, dalam bentuk berita yang sesuai dengan keinginan dari pemasang. Jadi bahkan kita sangat fleksibel, Mas, untuk editorial ini. Pemasang silahkan bikin berita sendiri. Nanti kita tinggal mengedit sesuai dengan aturan jurnalistik aja. Silahkan kita pasang. Jadi tidak harus dituliskan oleh wartawan kita atau AI kita, tapi mereka bisa. Jadi begitu fleksibelnya. Jadi masyarakat yang jauh dari perkotaan misalnya di desa-desa juga bisa, Pak? Bisa. Mungkin berpromosi kegiatan mereka 17-an di Radar Bojonegoro gitu, Pak. Tentunya dengan biaya yang terjangkau gitu. Betul. Dan yang menarik, Mas, selain kita bisa memasang iklan atau publikasi di media cetak kita Radar Bojonegoro, itu juga akan diberi istilahnya bonus atau servis itu di media sosial atau website tadi, Mas. Multiplatform lah. Multiplatform atau yang multiplatform itu yang sekarang lagi tren itu, Mas. Jadi tidak hanya cetak tapi juga di media-media sosial kita juga akan ditayangkan gitu, Mas. Jadi jangan khawatir, kan biasanya orang sekarang berpikir kalau nanti masang dicetak hanya cetak saja yang dipasang. Tidak, kita bisa masuk ke media sosial maupun website itu. Jadi jaringannya Radar ini luas sekali. Sangat luas sekali, Mas. Sangat luas sekali. Makanya tidak perlu khawatir masyarakat. Kita sudah mengikuti perkembangan zaman, tidak hanya cetak tapi juga di digital. Jadi ini masyarakat ini jangan ragu ya, teman-teman Radar Bojonegoro ini jangan ragu untuk berpromosi di Radar Bojonegoro ini. Nah, biayanya semua segmen, Pak ya, semua segmen. Mulai UKM, mulai bisnis yang kalangan sekolah bahkan TK pun kita bisa memfasilitasi untuk promosi. Biasanya penerimaan murid baru, siswa baru itu kita banyak yang publikasi ke kita. Sosialisasi efektif, Pak ya, efektif sampai kepada sasaran. Betul. Ini paling penting, Pak ya. Betul. Terus ini Radar Bojonegoro ini kedepannya nanti seperti apa, Pak? Mungkin progres kedepannya nanti apa yang akan program-program apa mungkin yang akan di Radar Bojonegoro? Ada event-event kah? Nah ini, Mas, ini tadi yang menarik, Mas. Jadi Radar Bojonegoro ini sekarang betul-betul memperluas cakupan kerjanya, Mas. Tidak hanya di bidang media cetak maupun digital, tapi kita juga bisa memberikan jasa EO, Mas. Jadi kalau misalnya masyarakat ingin membutuhkan event-event misalnya jalan sehat atau lomba-lomba dan sebagainya, kita siap membantu untuk mensukseskan tersebut. Kita mengelola mulai dari persiapan, mulai perencanaan itu sampai nanti awarding-nya, dan itu semua juga akan di-cover di media cetak maupun digital kita. Jadi bayangkan kalau kerjasama dengan Radar Bojonegoro sebuah kegiatan misalnya ulang tahun organisasi misalnya ya, organisasi itu nanti otomatis selain nanti
kita bisa mengemas dalam bentuk yang menarik acaranya, juga akan muncul di media cetak, juga di digital. Lebih semarak, lebih luas nanti, lebih luas sosialisasinya gitu ya, promosinya itu. Jadi sahabat-sahabat Radar Bojonegoro ini tidak usah ragu ya Pak. Ya, betul. Sama dengan Radar Bojonegoro. Ya. Kegiatan apa aja nanti ketika menghubungi Radar Bojonegoro nanti kita akan memberikan yang terbaik. Nah, kita meriahkan. Gitu. Terus Pak Febri, kira-kira ini masyarakat yang ingin langganan koran ini berapa harganya dan mereka harus menghubungi siapa? Gitu? Nah, kan banyak yang belum langganan kira-kira. Betul. Kita bisa silahkan masyarakat ya bisa membuka di misalnya di Google atau di koran kita. Di koran kita ada semuanya. Kalau telepon 0353 2000 itu yang paling, itu nomor yang sangat monumental Mas. Itu sejak lahir Radar sampai sekarang nomor itu yang memang cukup dikenal masyarakat. Apapun, baik langganan, baik ingin kerjasama, baik ingin iklan, silahkan di nomor itu. Itu semua akan bisa dilayani dengan baik oleh tugas-tugas kami. Gitu. Berarti bisa ya ketika teman-teman Radar ini ingin langganan koran bisa menghubungi nomor itu. Gitu. Betul, bisa betul. langsung datang ke sini. Tentunya juga harganya terjangkau, Pak. Terjangkau, Mas. Jadi bahwa kalau kita melihat harga ya, katakanlah harga, kalau dibanding dengan platform tadi, beberapa platform, saya pikir itu cukup menguntungkan buat masyarakat karena memang informasinya bisa di semua lini. Tidak hanya di cetak, tapi di digital semua bisa tercover. Oke, Pak Febri, terakhir ini mungkin pesan-pesan terakhir Pak ya. Kenapa sih masyarakat ini harus membaca Radar Bojonegoro? Itu. Ada dua hal yang perlu diperhatikan, bahwa pertama ya, Radar Bojonegoro ini merupakan koran terbesar di wilayah Kabupaten Bojonegoro, Lamongan, dan Blora. Dan besarnya media kita ini tidak hanya dilihat dari oplah, Mas, tapi juga dari organisasi. Kita ini, Radar Bojonegoro ini, insya Allah satu-satunya media yang memiliki kantor dan cabang di biro di setiap kota, dan memiliki personel yang lengkap. Mulai wartawan, mulai marketing, mulai penagihan, sampai ekspedisi dan sebagainya. Insya Allah Radar Bojonegoro ini paling lengkap. Itu yang terbesar, sehingga dipastikan kredibel. Kemudian yang kedua, Radar Bojonegoro ini merupakan media massa yang terverifikasi Dewan Pers. Jadi masyarakat perlu diketahui, Mas, bahwa media massa atau media pers ini yang bisa dipastikan kredibilitasnya itu adalah bila sudah terverifikasi Dewan Pers, baik medianya maupun wartawannya. Jadi insya Allah tersertifikasi. Insya Allah semua wartawan Radar ya? Semua wartawan Radar, kemudian perusahaannya itu terverifikasi Dewan Pers. Itu bisa dibuktikan, silahkan di googling, di Google, membuka webnya Dewan Pers, silahkan di situ dicek Radar Bojonegoro sudah terverifikasi lengkap dari Dewan Pers. Itu jaminan kualitas Radar Bojonegoro ini benar-benar terjamin, Pak ya? Betul sekali. Produk-produk Radar Bojonegoro ini benar-benar akurat, bisa dipertanggungjawabkan, kan? Betul. Oke, terima kasih banyak Pak Febri. Obrolan yang menarik tentang Radar Bojonegoro. Demikian sahabat Radar Bojonegoro, semoga apa yang kita bahas tadi memberikan manfaat, memberikan banyak masukan, memberikan pengetahuan bagi kita. Jangan lupa berpromosi lewat Radar Bojonegoro, jangan lupa langganan Radar Bojonegoro ya. Kami tunggu kehadirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.